Komisi Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Gorontalo gelar rapat bersama OPD Provinsi Gorontalo. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama OPD Provinsi Gorontalo. Rapat tersebut membahas tentang penyelesaian pembayaran lahan TPU dan masalah dugaan pungutan liar di unit pelaksana teknis daerah atau UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda Gorontalo. Yang pertama adalah terkait dengan pembayaran lahan ganti rugi tanah terhadap lahan yang ada di Pura Umum, yang mana itu Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Abdul Wahab Talib mengatakan bahwa rapat kali ini untuk menindaklanjuti persoalan pembayaran lahan TPU dan masalah dugaan pungutan liar di UPTD Pelabuhan Tenda Kota Gorontalo. Roll gambar. Abdul Wahab Talib mengatakan saat ini pihak pemerintah masih mengalami kendala dalam hal teknis untuk menyelesaikan persoalan pembayaran lahan TPU. Sebelumnya pihak DPRD beserta OPD Provinsi Gorontalo telah membahas masalah tersebut, namun sampai saat ini belum ada penyelesaian dari pemerintah. Kita hari ini harus datang ke sini untuk rapat karena kita punya komitmen untuk menyelesaikan ini maksimal tanggal 2. Dan kita tepat dengan janji kita, Pak. Tanggal 2 Abdul Wahab Talib juga mengungkapkan pihak DPRD Provinsi Gorontalo akan memberikan batas waktu kepada pemerintah hingga 2 minggu ke depan sampai tanggal 15 Mei 2023. Adapun terkait masalah dugaan pungutan liar di tempat penampungan ikan yang berada di wilayah Kampung Tenda Gorontalo. Saat ini tempat penampungan ikan sudah menjadi lahan pungutan liar dan juga seolah beralih menjadi tempat penjualan rempah-rempah. Abdul Wahab mengungkapkan selanjutnya akan menyesuaikan dengan Perda untuk menertibkan kembali tempat penampungan ikan. 4 poinnya dibahas pada hari ini. Yang pertama yang terkait dengan pembayaran di tanah kuburan yang kemarin kita kalah di Mahkamah Agung, tetapi diberi batas waktu dalam rapat sebelumnya sampai dengan hari ini tanggal 2 Mei. Ternyata bahwa pada hari ini juga belum terselesaikan, sehingga ada masalah-masalah teknis, kendala-kendala teknis. Aspek itu yang tentunya menjadi persoalan secara internal oleh pemerintah bersama pihak ahli waris. Dan ternyata juga pihak ahli waris belum menyusun atau menetapkan siapa ahli waris yang sebetulnya. Jadi kita beri batas waktu lagi, tambahan batas waktu hingga 2 minggu ke depan sampai dengan tanggal 15. Ya, kita evaluasi lagi tanggal 15 nanti. Kemudian persoalan yang kedua tentang TPI. Ya, TPI tadi kan begitu alot dalam pembahasannya, ada pungutan di dalam TPI itu. Kami ibaratkan bahwa itu UPTD adalah sebuah rumah, tetapi dalam rumah ini ada kepala rumah tangganya, tapi kemudian ada orang lain yang mulai melakukan praktek-praktek pemungutan juga di dalamnya. Jadi kami menilai bahwa itu adalah merupakan sebuah tindakan yang tentunya menyalahi aturan ataupun ilegal, dan sifatnya adalah pungutan liar tentunya. Ya, semacam seperti di sekolah, apapun alasannya adalah pungutan liar yang tidak bisa terjadi karena tidak punya landasan hukum. Nah, kemudian diuraikan ada 4 retribusi, tapi retribusi ini agak salah juga di dalam penerapannya, karena di sana itu adalah pangkalan pendaratan ikan, pelabuhan perikanan, bukan pasar. Tetapi yang terjadi saat ini adalah seperti pasar, ada jualan rempah-rempah dan sebagainya. Nah, ini tentunya yang perlu kita luruskan, kita sesuaikan dengan Perda. Kalau memang tidak, ya jangan dipungutlah. Dan harus dibersihkan juga dari kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan di dalam TPI tersebut. Kemudian yang ketiga tentang kerjasama pemerintah provinsi
dengan Pelindo ya, pelabuhan sejak tahun 2003 ya hingga sampai tahun ini sudah 20 tahun, dan itu batas waktu perjanjiannya memang sudah berakhir. Tetapi kemudian kan ada Permendagri 19, ada PP 23 yang menyebut bahwa tidak boleh ada pengalihan aset oleh pemerintah provinsi kepada BUMN, karena itu adalah merupakan satu ketentuan perundangan, maka perjanjian ini batal tentunya demi hukum. Oleh karena itu perjanjian kerjasama ini masih bisa untuk dilakukan perpanjangan kembali. Itu kami minta tadi kepada Pak Asisten dan teman-teman untuk bisa lakukan kajian kembali menyangkut hal itu. Nah, mereka sudah melakukan pertemuan juga dengan pihak Pelindo dan melakukan juga permintaan legal opinion ya dari kejaksaan terkait dengan perpanjangan tadi. Ya, kita tunggulah. Kalau memang dibolehkan berarti perpanjangan akan dilakukan. Tetapi yang jelas bahwa pemerintah provinsi tidak akan menyerahkan itu karena ada dasar hukum yang terkuat yang nanti menjadi rujukan pegangan pemerintah Provinsi Gorontalo. Persoalan yang terakhir yang tadi disampaikan tentang 4 UPTD yang akan segera direalisasi, itu pun kami minta ini segera untuk dilakukan persiapan yang matang ya, dari aspek sumber daya, dari fasilitas dan lain sebagainya, dari juga sisi operasional, pendanaan, pembiayaan yang dibutuhkan agar UPTD ini begitu langsung dikukuhkan langsung bisa action. Saya kira itu. Dari DPRD Provinsi Gorontalo, Kindali TV memberitakan.